khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, persaudaraan di dalam literatur agama disebut dengan paling tidak ada 3 istilah: ukhuwah, ikhwah, atau ikhwan. Kata ikhwah dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 86 kali di dalam Al-Quran. Secara bahasa, ikhwah atau persaudaraan itu memiliki makna persamaan. Di samping itu, ikhwah atau persaudaraan itu juga bermakna kesetaraan. Artinya, persaudaraan hanya akan terwujud jika masing-masing pihak mampu melihat dan mengedepankan titik-titik persamaan, bukan membesar-besarkan perbedaan. Persaudaraan hanya akan terwujud jika masing-masing pihak melihat pihak lain secara setara, tidak mengedepankan ego pribadi, ego kelompok, atau ego kepentingannya sendiri. Harus ada kesetaraan, tidak menganggap pihaknya lah yang lebih tinggi, lebih utama, lebih penting, dan menganggap pihak lain tidak penting. Kalau itu yang terjadi, rasanya sulit untuk mewujudkan persaudaraan. Ma'asyiral muslimin, persaudaraan hakikatnya intinya adalah persamaan. Bahkan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 menyebut orang-orang mubazir itu sebagai ikhwan atau saudaranya syaitan, ikhwan asy-syayatin. Innal mubadzirina kanu ikhwan asy-syayatin. Sungguhnya orang-orang mubazir itu saudara-saudaranya syaitan. Mengapa Al-Quran menyebut mereka saudara setan? Karena banyaknya persamaan sifat-sifat yang dimiliki setan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang mubazir itu. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya terdapat perbedaan antara ikhwah dan ikhwan. Dua kata ini sering dipakai di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kata ikhwah digunakan untuk menunjukkan saudara seketurunan atau saudara kandung. Kita bisa melihat di dalam surah Yusuf, wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi fa'arafahu wa hum lahu munkirun. Dan telah datang saudara Yusuf, ikhwah. Di sini menggunakan kata ikhwah karena memang yang dimaksud adalah saudara kandung. Begitu juga ketika kita membaca ayat waris di dalam surah An-Nisa, fa in kana lahu ikhwatun faliummihi sulus. Jika yang meninggal itu memiliki saudara, maka maksudnya adalah saudara kandung, maka bagi ibunya seperenam. Jadi kata ikhwah di sini menunjukkan saudara seketurunan atau saudara kandung. Sedangkan kata ikhwan digunakan untuk menunjukkan bentuk persaudaraan yang sifatnya lebih umum. Tidak harus saudara seketurunan, tidak harus saudara seagama, atau tidak harus saudara sesuku. Sifatnya sangat umum. Itulah yang kita baca di dalam surah Ali Imran. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ayat ini turun, konteksnya, asbabun nuzulnya menceritakan bagaimana Nabi mempersaudarakan dua suku yang sering berperang sebelum Nabi datang ke Madinah, suku Aus dan Khazraj. Mereka dipersaudarakan, tapi yang digunakan katanya bukan ikhwah, tapi ikhwan, karena memang mereka bukan saudara seketurunan. Nah, dari sini yang menarik adalah ketika Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Digunakan kata ikhwah, yaitu maknanya saudara seketurunan. Ini menggambarkan bentuk persaudaraan orang mukmin itu bagaikan saudara kandung, saudara seketurunan. Seakan Allah ingin mengukuhkan ikatan persaudaraan orang mukmin itu dengan ikatan yang begitu kuat dan kokoh. Persaudaraan orang mukmin itu diikat oleh dua bentuk ikatan persaudaraan, yaitu yang pertama ikatan karena iman, persaudaraan seagama. Yang kedua ikatan seakan-akan mereka seperti saudara kandung seketurunan, untuk menunjukkan betapa kuat dan kokohnya persaudaraan di antara orang-orang yang beriman itu. Masyaallah muslimin, selain persaudaraan seagama seiman, Islam juga menekankan pentingnya persaudaraan sekemanusiaan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, "An-nasu sinfan, imma akhun laka fid din wa imma akhun laka fil insaniyah." Setiap kalian menemui manusia, kemungkinannya hanya ada dua. Boleh jadi dia saudaramu seiman seagama, dan boleh jadi dia saudaramu sekemanusiaan. Islam memberikan perhatian yang besar untuk terwujudnya persaudaraan sekemanusiaan. Jauh sebelum Majelis Umum PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 yang terdiri dari 30 pasal, Islam sudah mengajarkan tentang pentingnya menjaga persaudaraan sekemanusiaan, menjaga hak dan martabat manusia, melarang segala bentuk penindasan dan penjajahan, melarang perampasan hak, dan melarang menumpahkan darah, karena darah manusia itu suci dan dihormati. Perhatikanlah khutbah Nabi yang sangat mengharukan yang beliau sampaikan saat beliau menjelang wafat pada saat haji wada. Nabi menyampaikan khutbahnya, "Ya ayyuhan nas, isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadha al-mawqif abada. Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum 'alaykum haramun ila an talqaw rabbakum ka hurmati yawmikum hadha wa ka hurmati syahrikum hadha wa innakum satalqawna rabbakum fayas'alukum 'an a'malikum wa qad ballaghtu faman kanat 'indahu amanatun falyu'addiha ila man ittamanahu 'alayha," dan seterusnya. Karena sangat panjang khutbah Nabi itu, tapi yang kita lihat bagaimana Nabi mementingkan persaudaraan sekemanusiaan. Wahai manusia sekalian, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah ini aku tidak lagi bertemu dengan kamu sekalian selama-lamanya. Wahai sekalian manusia, bahwa sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu adalah suci buat kamu, sebagaimana sucinya hari ini, sebagaimana sucinya bulan ini, sampai datang masanya kamu sekalian menghadap Tuhan, dan pasti kamu akan menghadap Tuhan. Pada waktu itu kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatanmu. Sungguh ini sudah aku sampaikan. Barang siapa yang memiliki sebuah amanah, maka hendaklah dia memberikan amanah itu kepada yang berhak dan pantas untuk menerimanya. Demikian petikan khutbah Nabi ini. Masyaallah muslimin, setelah Islam mengajarkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah insaniyah, lantas masih adakah bentuk persaudaraan yang lain? Jawabannya ada. Islam dalam spektrum yang lebih luas mengajarkan persaudaraan semakhluk, bahwa kita semua adalah makhluk Allah, tidak boleh menyakiti, menganiaya hewan atau tumbuhan, bahkan benda mati sekalipun diperlakukan seolah-olah benda-benda mati itu memiliki perasaan juga
juga layaknya seperti makhluk hidup. Nabi sering sekali memberikan nama-nama indah kepada benda yang beliau miliki. Bendera yang sering beliau bawa saat berperang diberi nama Al-Qab. Beberapa pedang beliau diberi nama seperti Zulfikar, Al-Mihzam, Ar-Rusuk, Al-Battar, Al-Qal'i, dan lain sebagainya. Seakan-akan benda itu hidup, bersahabat, dan terus menemani beliau selama hidupnya. Ini sejalan dengan firman Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Bahwa sesungguhnya makhluk yang melata di muka bumi itu mereka juga umat seperti kamu juga. Masyaallah muslimin, jangankan dalam situasi aman dan damai, bahkan dalam peperangan sekalipun Nabi melarang menebang pohon, merusak bangunan, menghancurkan rumah ibadah. Jangankan di situasi damai, dalam situasi perang sekalipun hal tersebut terlarang. Nabi melarang memetik bunga sebelum bunga itu mekar. Nabi melarang membuang hajat di lubang karena ditakutkan akan mengganggu semut yang ada di dalamnya. Bahkan dalam pembahasan fikih, di dalam beberapa literatur ditemukan pembahasan, sekiranya Anda menemukan seekor kucing atau seekor anjing yang hampir mati karena kehausan, sementara di tangan Anda ada sedikit air yang hanya cukup untuk berwudu, mana yang harus Anda pilih? Memberikan air kepada kucing atau anjing yang hampir mati kehausan, atau Anda berwudu dan membiarkan kucing atau anjing itu mati? Ulama fikih mengatakan lebih baik Anda berikan air itu untuk menyelamatkan kucing atau anjing yang hampir mati itu, dan Anda boleh mengganti wudu Anda dengan bertayamum karena memang tidak ditemukan ada air lain di tempat itu. Mengapa demikian? Karena Islam mengajarkan adanya persaudaraan semakhluk. Bahkan di dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 18, la tastanju birrawthi wala bil 'idhami fa innahu zadu ikhwanukum minal jin. Jangan kalian beristinja, bersuci dari hadas dengan menggunakan kotoran dan tulang, karena kedua-duanya merupakan makanan saudaramu dari bangsa jin. Bayangkan, jin yang bukan manusia pun masih disebut saudara. Semua kita sesungguhnya saudara. Semua kita memerlukan pemeliharaan dan pengakuan eksistensi tentang wujud kita. Boleh jadi kita bukan saudara seiman, boleh jadi kita bukan saudara sekemanusiaan, tapi pasti kita adalah saudara semakhluk. Masyaallah muslimin, inilah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan.